Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risandi Dharma Fitra, NIM 23201019, mahasiswa Institut Asia Malang, Prodi Teknik Informatika. Di sini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah sistem operasi, saya akan menjelaskan materi mengenai algoritma penjadwalan dengan metode Shortest Job First atau SJF. Jadi teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh membahas tentang metode SJF tadi, mungkin sebaiknya kita harus tahu dulu nih apa itu algoritma penjadwalan. Jadi algoritma penjadwalan adalah algoritma atau proses yang menentukan urutan pelaksanaan tugas pada CPU dalam sistem operasi. Kemudian mekanisme ini yang digunakan oleh sistem operasi untuk menentukan urutan eksekusi proses-proses yang sedang menunggu giliran untuk mendapatkan CPU atau sumber daya lainnya. Jadi penjadwalan ini memastikan bahwa sistem berjalan dengan efisien, responsif, dan adil. Nah, mengapa penjadwalan algoritma ini sangat penting? Yang pertama yaitu efisiensi. Jadi untuk memastikan pemanfaatan CPU ini optimal dengan mengatur urutan eksekusi proses, algoritma penjadwalan memastikan CPU selalu digunakan secara efisien hingga waktu idle dapat diminimalkan. Yang kedua ada responsivitas, yaitu mengurangi waktu tunggu dan waktu penyelesaian rata-rata atau average waiting dan turnaround time. Kemudian penjadwalan yang tepat memastikan proses penting selesai lebih cepat tanpa mempengaruhi keseluruhan performa sistem. Dan yang ketiga ada keadilan. Jadi untuk memberikan kesempatan yang adil kepada semua proses. Penjadwalan memastikan semua proses mendapatkan waktu CPU yang adil, menghindari starvation, yaitu proses yang tidak pernah dieksekusi, atau deadlock, yaitu proses saling menunggu tanpa penyelesaian. Dan lanjut, nah sekarang kita mulai masuk ke pengenalan metodenya. Jadi apa itu Shortest Job First atau SJF tadi? Jadi SJF adalah algoritma penjadwalan yang memilih proses dengan waktu burst atau burst time terpendek untuk dieksekusi terlebih dahulu. Jadi tujuannya yaitu untuk meminimalkan waktu tunggu atau waiting time dan waktu penyelesaian rata-rata. Kemudian SJF ini digunakan ketika waktu burst setiap proses dapat diprediksi dengan akurat. Cocok untuk sistem batch atau lingkungan di mana tugas memiliki durasi yang bervariasi. Jadi kalau di sini sebenarnya SJF yaitu algoritma penjadwalan yang memilih proses dengan waktu burst time terpendek untuk dijalankan terlebih dahulu tanpa interupsi hingga proses selesai. Dan yang kedua ada primitive SJF atau Shortest Remaining Time First atau SRTF. Jadi algoritma ini atau algoritma penjadwalan CPU yang memilih proses dengan waktu tersisa paling pendek untuk dieksekusi. Ini sebenarnya ada dua, cuma untuk materi kali ini kita akan fokus membahas yang nomor satu yaitu non-primitive SJF. Oke, langsung lanjut saja. Jadi gimana sih karakteristik non-primitive SJF ini? Yang pertama yaitu ciri-ciri khususnya ya. Jadi yang pertama ada proses yang sedang berjalan tidak dapat dihentikan hingga selesai. Ini ada CPU tetap dialokasikan pada proses hingga selesai. Yang ketiga ada tidak ada interupsi meskipun ada proses baru dengan waktu burst lebih pendek. Nah, kelebihannya pada non-primitive SJF ini, yang pertama itu mudah diimplementasikan pada sistem batch. Kemudian yang kedua ada tidak ada overhead karena pengalihan konteks, meminimalkan waktu tunggu rata-rata dibandingkan algoritma lain seperti FCSS. Dan kira-kira itu kelebihannya. Kemudian kekurangannya apa aja? Tentu aja ada kekurangannya ya kalau kita pakai metode ini. Yang pertama ada starvation, kemudian terutama untuk proses dengan waktu berpanjang. Yang kedua membutuhkan estimasi waktu burst yang akurat. Dan yang ketiga tidak cocok untuk sistem real time atau interaktif.
Nah, gimana prinsip kerja atau langkah-langkah kita menggunakan non-primitive SJF ini? Yang pertama, semua proses dimasukkan ke dalam antrian berdasarkan waktu kedatangan, arrival time atau waktu tiba ya, kita bahasanya bisa seperti itu. Kemudian semua proses tadi dimasukkan ke dalam antrian berdasarkan waktu kedatangan atau arrival time. Kemudian yang kedua, saat CPU tersedia, pilih proses dengan waktu terpendek yang sudah tiba. Yang ketiga, jalankan proses hingga selesai. Kemudian yang keempat, ulangi langkah 2 dan 3 atau ulangi langkah semuanya tadi hingga semua proses selesai. Nah, ini contohnya. Jadi di sini ada contoh non-primitive SJF. Jadi di sini ada fase ya. Proses 1, proses 2, proses 3, sampai yang terakhir proses 4. Nah, di sini biasanya ada tabel yang menunjukkan misalnya waktu 6 atau bisa disebut juga waktu tiba. Nah, waktu tiba ini di sini ada 0, 2, 4, dan ada di dalam yang ketiga ada waktu burst atau burst time. Itu ada 6, 4, 2, dan 3. Nah, gimana cara kita menentukan waiting time dan TAT-nya atau turnaround time-nya tadi? Langkah-langkah yang pertama yaitu urutkan proses berdasarkan waktu kedatangan. Jadi nanti waktu kedatangannya harus diurutkan. Jadi prosesnya itu diurutkan sesuai dengan waktu kedatangannya atau arrival time-nya atau waktu tibanya. Dan yang kedua ada saat CPU tersedia, pilih proses dengan waktu burst terpendek yang sudah tiba. Dan yang ketiga ini yang menurut saya penting yaitu buat Ganjar untuk memvisualisasikan urutan eksekusi. Nah, jadi kira-kira itu langkah-langkahnya, langkah-langkah utama untuk kita menggunakan metode ini. Nah, gimana kemudian caranya gimana? Yang pertama tadi ya, mungkin setelah kita mengurutkan proses-prosesnya, kita bisa dibantu dengan menggunakan Gantt chart ini. Nah, di sini saya sudah membuat Gantt chart ya. Nah, jadi ada proses 1, proses 2, proses 3, proses 4, dan waktu kerjanya ada 0, 2, 4, 6, waktu kerjanya proses 1 ada 6, proses 2 ada 4, proses 3 ada 2, proses 4 ada 3. Nah, gimana langkah penyusunannya? Pertama kita tentukan dulu waktu yang tepat dulu yaitu waktu 0. Nah, waktu 0 ini hanya proses P1 yang tersedia atau arrival time-nya 0. Jadi waktu 0 ini P1 kan memiliki arrival time 0 lah. Jadi dia masuknya ke waktu 0. Maka proses P1 langsung dijalankan. Ketika itu langsung dijalankan karena dia arrival time-nya waktu time 0, maka ketika waktu 0 dia langsung berjalan. Kemudian selesaikan proses ini karena non-primitive SJF tidak menginterupsi proses. Proses selesai pada waktu ke-6. Kemudian waktu ke-6. Yang kedua yaitu penyusunan waktu ke-6. Proses yang sudah tiba adalah P2 lah. Tadi prosesnya sudah selesai sampai proses 6, sampai waktu ke-6. Nah, mana lagi kira-kira proses yang sudah tiba atau sudah datang ya. Jadi di antara waktu 6 sebenarnya ada 3 proses yaitu proses 2, proses 3, dan proses 4. Karena waktunya proses 2 adalah 2, proses 3 adalah 4, dan proses 4 adalah 6. Jadi semua 3 ini masuk ke waktu 6. Nah, tapi di antara mereka proses dengan waktu burst terpendek lah. Jadi kita tentukan lagi karena tidak masuk ke 6. Nah, mana nih waktu burst time terpendeknya dari ketiganya? Nah, ada di proses ketiga yaitu burst time-nya sama dengan 2. Nah, kemudian berarti itu yang kita jalankan proses P3 hingga selesai pada waktu 8. Nah, ini waktu 8 dapat dari mana? Waktu 8 ini. Waktu 8 ini adalah dapat dari waktu ke-6 tadi, yaitu waktu akhir dari 0 tadi, 0 sampai 6. Kemudian waktu 6 tadi ini ditambah dengan waktu yang kita pilih tadi, yaitu waktu proses burst time tercepat, yaitu terpendek, yaitu BT sama dengan 2. Jadi 6 tambah 2 itu menghasilkan waktu 8. Kemudian waktu 8 ya, karena sudah selesai pada waktu 8. Kemudian waktu 8 ini proses yang tersisa hanya proses 2 yaitu BT sama dengan 4, dan
proses 4, yaitu burstemnya sama dengan 3. Pilih 4 karena memiliki waktu burst lebih pendek. Jadi dari antara dua proses yang tersisa, yaitu proses 2 dan proses 4, pilih waktu burst yang lebih pendek, yaitu proses keempat. Nah, proses 4 ini kita jalankan hingga selesai pada waktu 11. Nah, 11 ini tadi dari mana? Ya seperti yang saya bilang tadi, yaitu berasal dari waktu 8 ini. Jadi waktu 8 kemudian ditambahkan dengan burstem proses keempat. 8 ditambah 3 menjadi penyelesaiannya atau waktu akhirnya, yaitu waktu 11. Kemudian yang terakhir yaitu waktu 11, hanya proses P2 yang tersisa, ya maka langsung jalankan saja karena tinggal satu proses, maka ya jalankan sehingga selesai pada waktu ke-15 karena P2 tadi itu burstemnya adalah 4. Ketika waktu 11 ini ditambahkan 4 menjadi 15. Atau kurang lebih kalau misalkan masih kurang paham, ini bisa kita buat visualisasinya menggunakan Gantt chart nih. Jadi waktu 0 sampai 6 itu adalah proses 1, kemudian 6 tadi kita pilih burstem yang terpendek yaitu 2, jadi 6 tambah 2 itu waktunya sampai 8, 6 sampai 8 adalah proses 3, kemudian 8 tadi, kemudian yang terpendek kedua yaitu proses 4, 8 ditambah 3 yaitu 11. Jadi prosesnya waktunya 8 sampai 11 itu ada di proses 4. Kemudian yang terakhir yaitu proses kedua dengan waktu selesainya tadi 11, jadi sampai 15 karena burstem dari P2 ini adalah 4. 11 tambah 4 sama dengan 15. Kurang lebih seperti itu langkah penyusunannya untuk membuatnya. Nah, kita sudah menentukan tadi waktunya. Nah, kita perhitungan waiting time-nya. Nah, ini ya gadgetnya saya pindah ke sini, jadi tetap proses, kemudian ada waktu kedatangan, kemudian lah sekarang kita tambahkan satu kolom lagi untuk membuat perhitungan waiting time itu, yaitu waktu mulai atau starting time, atau mungkin kita di sini ST gitu aja ya, kita singkat ST. Nah, ST ini dari mana? Dari Gantt chart yang sudah kita buat tadi. P1 itu start time-nya dari 0, kemudian P2 ini start time-nya dari 11. Nah, ini kan P2 start time-nya dari 11. Kemudian P3 ini start time-nya dari mana? 6. Nah, ini P3 start time-nya waktu mulainya dari 0. Kemudian P4 waktu mulainya dari 8. Kita pindahkan ke sini dari Gantt chart tadi, kita pindahkan ke kolom-kolom seperti ini, ke tabel seperti ini. Kemudian ada waktu tunggu waiting time. Ya, ini adalah hasil dari ST dikurangi AT. Jadi starting time dikurangi arrival time. Jadi ini rumusnya ini ya. Rumus waiting time dari metode SJF ini, WT sama dengan start time dikurangi arrival time. Nah, gimana ya, tinggal kita tadi itu adalah 0. 0 dari mana? Karena 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Dan P2 kita kurangi 2 sama dengan 9. P3 juga demikian, starting time-nya 6, rival time-nya 4, 6 dikurangi 4 sama dengan 2, P4 juga sama, 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita rata-rata waiting time-nya, setelah kita temukan waiting time tiap proses, kita jumlahkan 0 ditambah 9 ditambah 2, kemudian ditambah 2 sama dengan 4, kemudian sama dengan 3,25 meter rata-ratanya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke rumus turn on time atau TAT. Nah, sama kita tinggal masukkan saja seperti tadi, karena kita sudah membuat Gantt chart, jadi waktu datangannya sama kayak 0246 tiap proses. Kemudian waktu selesainya ini ya tadi P1 waktu selesainya di urutan ke-6, proses ke-6, kemudian P2 di 15 ini, kemudian P3 di 8, kemudian P4 di 11 seperti ini. Nah, kemudian TAT turn time lah, ini CT dikurangi AT. Nah, CT ini adalah completion time tadi, waktu selesai dikurangi waktu kedatangan.
waktu tiba. Tinggal dikurangi saja, 6 dikurangi 0 sama dengan 6, 15 dikurangi 2 sama dengan 13, 8 kurangi 4 sama dengan 4, kemudian 11 kurangi 6 sama dengan 5. Nah, itu prosesnya seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya, perhitungan turnaround time TAT. Nah, jadi tinggal dikurangi semuanya tiap sisi turnaround seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari rata-ratanya, rata-rata TAT turnaround time tadi tinggal dijumlahkan semua hasil tiap proses. 6 ditambah 13 ditambah 4 ditambah 5. Nah, 6 tambah 13 tambah 4 tambah 5, kemudian kita bagi 4 sama dengan 7 milisecond. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk proses penghitungan waiting time tadi dengan turnaround time tadi. Nah, jadi kesimpulannya metode ini yaitu non-preemptive shortest job cost atau SJF adalah algoritma penjadwalan yang efektif untuk meminimalkan waktu tunggu rata-rata. Kemudian algoritma ini memiliki proses berdasarkan waktu terpendek tanpa interupsi apapun. Kemudian yang ketiga, meskipun efisien untuk sistem batch, algoritma ini memiliki keterbatasan dalam proses real time dan resiko starvation untuk proses panjang. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman pembahasan materi metode shortest job cost atau SJF kali ini. Semoga membantu teman-teman dalam memahami materi ini. Sekian, maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.